Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa bertemu dalam pelajaran Fathul Qorib mengenai tentang fasal fi ahkamiz zihar, atau bisa dikatakan dengan sumpah zihar, menyamakan punggungnya istri dengan punggungnya sang ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada utawi iki iku fasal fi ahkamiz zihari, fi bayani ahkamiz zihari, ing dalam nerangake hukumnya zihar. Fasal ini menjelaskan tentang hukum-hukumnya zihar. Wa huwa adapun zihar lugatan secara bahasa iku ma'khudun diambil minaz zuhari dari kata-kata minaz zuhri, dari masdar az-zuhri. Wa syar'an lan ing dalam cara syara yaiku tasbihuz zauji, nyerupaakene bojo lanang zaujatahu ing bojo wadone zauj ghairul baini kang ora ketalak bain. Di ansan kelawan cewek lam takun kang ora ono opo ansan iku hilan halal lahu kedue zauj. Secara bahasa zihar itu dari masdar zohron, atau secara kamusnya geger kayak gitu ya. Secara syariat bahwasanya zihar itu adalah menyerupakan, atau seorang suami menyerupakan istri yang mana ghairu bainin ini nanti hukumnya tidak tertalak bain. Menyerupai seorang istri dengan seorang wanita yang mana wanita tersebut tidak halal untuk dinikahi. Berarti contohnya seperti apa? Ibu menyamakan gegere istri, punggungnya seorang istri dengan punggungnya seorang ibu. Kenapa kok harus punggung? Terus nanti kalau menyerupakan kakinya ibu dengan kakinya istri bagaimana? Atau menyerupakan perutnya istri dengan perutnya ibu bagaimana? Kan nanti ada contohnya ya. Anti alayya kazuhri ummi. Kamu bagi saya seperti halnya punggung ibuku. Nanti ada pertanyaan, kok kenapa harus punggung? Nanti kalau menyamakan perut gimana? Dek, perutmu buncit kaya perute pakku. Perutmu buncit kaya perute makku. Nanti di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ziharu utawi zihar iku ayyakula yen toh ngucap sapa ar-rajul wong lanang li zaujatihi kedue bojo wadone rajul, ngucape anti alayya ka zuhri ummi, dek sira alayya ing atase ingsun, utawi sira alayya ing atase ingsun iku ka zuhri ummi kaya gegere ibuku, kaya punggunge ibuku. Lagi alasannya wa khusa az-zuhru, wa khusulan den khususake opo az-zuhru geger punggung, dunal batli ko ora weteng masalan kelawan umpamane. Kok di sini punggung, tidak weteng, tidak tangan, tidak sikil, tidak sirah? Li anna zuhra kana satemene punggung iku mau diur rukubi, nggon panggonane numpak. Dunal batli ora weteng. Gini. Mau diurrukubi iku mau diurrukubi panggonane numpak.
Wa zaujatu utawi bojo wadon iku markubu zauji, ya, tunggangane sang suami. Umume numpak kue ning punggung. Awamu numpak kuda yo ning punggung. Numpak sapi yo ning punggung. Apa nih? Yo rata-rata lah numpak iki mesti di punggung. Makanya jadi punggung itu tempat untuk numpai. Jadi ketika menyamakan dengan seorang ibu, ibarat iki mau, artinya lah gini nih, hukum zihar. Nah, kita menarik sejarah ke belakang. Hukum zihar itu memang pada zaman jahiliyah itu dihukumi talak. Jadi ketika ini sudah adat, jadi zihar itu adat, dulunya itu sebuah adat, bukan syariat. Ya. Hukum zihar itu dulunya sebuah adat di kaum jahiliyah. Jadi adat kaum jahiliyah, ketika ada seorang suami mensumpah zihar istrinya, itu otomatis talak, ya, talak bain. Makanya ini bukan syariat dulunya. Ada cerita di sini tengahnya, syarahnya ya ada ya. Ada diceritakan Haulah binti Sa'labah. Ini pertama kali disyariatkannya hukum zihar. Haulah binti Sa'labah, suaminya bernama Aus bin As-Somit. Ada ya tengahnya ya. Tapi bisa dibaca. Ana zaujata Aus bin As-Somit. Aus bin Somit radhiyallahu anhu wa hiya Khaulah binti Hakim, Waqilah binti Sa'labah. Yang terkenal binti Sa'labah ya. Binti Hakim atau binti Sa'labah ya sama saja lah. Ini versinya. Lah seketika suaminya Aus bin As-Somit itu marah besar kepada Haulah binti Sa'labah, sampai-sampai mensumpah zihar istrinya. Setelah mensumpah zihar istrinya, sang suami ini keluar ya ngobrol-ngobrol karo kancane lah. Nongkrong tuh istilahnya. Setelah nongkrong, mungkin karena obrolan dengan teman-temannya memicu hawa nafsunya, akhirnya Aus bin As-Somit itu pulang ke rumah. Ini beliau ini sudah Islam, sudah masuk Islam. Pulang ke rumah, gimana gitu? Padahal Aus bin As-Somit itu sudah tua renta ya. Sedangkan Haulah binti Sa'labah ya tidak tua-tua banget. Artinya keceknya jauh, perbedaan umurnya jauh. Intinya Aus bin As-Somit sudah tua renta. Ketika itu pulang dari obrolan dengan teman-temannya, itu tadi sudah tua renta, somosok podo-podo wong tua mungkin ya, kakek-kakek ngobrol itu. Obrolan itu memicu nafsunya, akhirnya pulang ke rumah, delok bojone lagi masak, lagi opong nih, kepengen. Wah, akhirnya seketika Haulah binti Sa'labah ini menolak. Loh mas, sampean ki wis nyumpah zihar aku kok. Haram secara adat, dahulu haram. Secara adat ya haram, sudah tidak bisa sampean, sudah tidak sah lagi. Akhirnya Haulah binti Sa'labah itu menemui Rasulullah. Faqalat ya Rasulullah unzur fi amri. Ada ya tengahnya. Faqalat Rasulullah unzur fi amri. Curhat, Haulah binti Sa'labah curhat dengan Rasulullah, ini gimana Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi memberikan nasihat. Karena belum ada syariat Islam waktu itu, makanya Kanjeng Nabi memberi nasihat ya sekedar nasihat syariat yang sudah ada, seperti halnya pada umumnya seorang istri itu kudu manut karo suami, kudu wajib mengikuti apa yang menjadi perintah suami. Ngono ki. Jadi nasihat-nasihat umum lah. Setelah itu iki kan surat Al-Mujadalah. Al-Mujadalah itu kan perdebatan. Sampai nak baca surat Al-Mujadalah kan isinya perdebatan. Ada perdebatan seorang hamba wanita dengan Tuhannya, dengan Gusti Allah di ayat pertama. Di ayat pertama Nabi. Muhammad Al-Mujadalah.
Ah, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi jawab aku ya. Iku lagu ono. Itu kan perdebatan antara seorang wanita dengan Tuhannya itu. Terus ini ada lagi perdebatan seorang wanita dengan Rasulnya, dengan Kanjeng Nabi. Makanya disebutkan al-mujadalah, perdebatan. Atau ini lebih enaknya sih bukan al-mujadalah, al-mujadilah. Jadi ada al-mujadilah itu artinya seorang wanita yang mendebat Rasulnya. Lah, haula bin salabah yo rondo ngengkel jan bahasane. Karo Kanjeng Nabi. Boten ngoten Kanjeng Nabi. Masalah bojoku ngene-ngene ah. Wis dinasihati karo Kanjeng Nabi, tapi rada maksa ngono. Akhirnya turun ayat ini, wa innahum layaquluna munkaram minal qauli wa zura. Itu ayat berapa itu? Ayat 2-nya ya. Ayat 2-nya. Wa innahum layaquluna munkaram minal qauli wa zura. Walladzina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa dzalikum tu'adzuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Walladzina yuzahiruna, orang-orang yang menzihar istrinya, min nisaihim ya, min nisaihim thumma ya'udun, lalu mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan. Summa ya'uduna lima qalu. Summa ya'uduna lima qalu. Lalu mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan. Fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Maka wajib bagi mereka kafaratnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri tersebut bercampur. Terus zalikum tu'adzuna bih, demikian yang diajarkan kepadamu, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Gitu ya. Nanti kafaratnya ada di depan. Itu tadi dalil tentang zihar. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qala laha dzalik, fa idza qala, maka ing dalam nalikane ngucap sapa zauj laha kedua zaujah, zalika ing mengkonolah ucapan anti alayya ka zuhri ummi, walam yutsbihu bitolaki, walam yutsbihu lan durung ditut apa walam yutsbi lan orang ngetutake sapa zauj hu ing qaul bitolaki kelawan tolak. Soro moko dadi sapa zauj iku aidan wong kang balik minaz zaujatihi saking bojo wadone zauj. Walazimat lan wajib hu ing zauj hina idzin ing dalam kene-kenelah aid min zaujati opo al kafaratu bayar kafarat. Ketika sang suami mengatakan pada istrinya, engkau bagiku seperti punggung ibuku, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Nanti sumpah zihar, engkau seperti punggung ibuku. Nah saiki gambarannya punggung ibunya itu kan tidak boleh ditumpai karo anake dhewe. Punggung ibunya tidak boleh ditumpai karo anake dhewe. Engkau seperti punggung ibuku, artinya aku, cara bahasa jelasnya, aku haram, seperti halnya hampir sama seperti sumpah li'an ya. Aku haram untuk menjima engkau, aku haram untuk mengumpuli engkau, aku haram untuk numpai engkau. Cara bahasanya mana? Ketika itu terucap dalam ucapan suami. Terus sekarang di Indonesia bisa berlaku nggak, Pak? Mungkin zihar ya agak susah ya, karena zihar itu timbul daripada sebuah adat. Zihar itu timbul dari sebuah adat Arab. Mungkin kalau sumpah li'an ini bisa saja terjadi, ya. Ini kalau sumpah li'an bisa saja terjadi. Lagi kita nanya kejadian ya. Jadi seorang suami lek ngambek. Biasanya bojo lanang nek wis ngambek karo bojo wedoke, seorang suami nek wis ngambek karo istrine,
jaluk jatah ora digei terus, jaluk jatah ora digei terus. Kok bengi wae Mas? Kesel aku. Banang kok bengi sisu mes lah. Sisungi ya. Sisune isu-isu. Alah Mas, iki kubahanku akeh lho Mas. Cuman mau ngene alasan ya, aku ngalami kowe. Engko awan wae Mas, arep awan. Si Mas aku urung masak Mas, pemasak sik. Masak, ayo Dek. Engko sore wae lah Mas lah. Bareng kok sore. Ayo Dek, urung adus sih Mas. Wah kuwi tenan ya, dongkol kuwi. Awakmu ngono kuwi karo bojomu dongkol kuwi. Manang urung adus Mas, kok bengi wae. Manang kok bengi awak dhewe ngopi ning jaba mulih-mulih lah wis turu ngene iki. Manang turu digugah. Apa to Mas? Nah. Lagi meh ditumpai malah disikut awak dhewe. Wah, akhirnya isu-isu awas we pokoknya aku ora meh numpai kowe nah gitu iki bahaya iki jangan sampai keluar ya walaupun posisi dia lagi tidur awas we ora meh tak tumpakin neh kowe nah wi hati-hati wi ya hati-hati wi bisa emang terjadi Pak bisa itu bisa terjadi itu bisa terjadi sangat bisa terjadi itu sampai merasakan lah gitu. Nanti sampai merasakan ya jangankan sama istri sendiri lah misalnya awakmu duwe cewek Dek telepon yuk kurse Mas lagi masak ki kebengi wae Dek ayo Dek telepon Dek ki aku lagi kumpul keluarga loh Mas nah pasang tak golek cewek neh gini gitu bener ora ngene iki iki bisa terjadi tenang bisa terjadi sangat bisa terjadi makanya hati-hati sekali dulu bismillahirrahmanirrahim ya tetapi dan ia tidak melanjutkan dengan talak ya walam yutsbihu bitolaki artinya sumpah zihar tidak sampai ke taraf tolak bain tidak sampai jadinya walam yutsbihu bitolaki soro aidan bisa kemungkinan untuk bisa kembali dengan cara apa min zaujati walazimat su hina idzin al kafarah dengan cara membayar kafarah wahya utawi kafarat iku murattabatun artinya urut kafaratnya urut wa dzakara sapa al musannifu bayana tartibiha dan musannif di sini akan menjelaskan tentang urutan daripada kafarat tersebut fi qauli dalam dia musannif yang pertama al kafaratu itsqur raqabatin mu'minatin yang pertama membayar kafarat dengan cara itsqur raqabatin mu'minatin memerdekakan budak yang mukminah berarti budak cewek muslimatin kang muslim walau bi islami ahadin abawaiha walaupun walaupun senajan ono sapa muslimah iku bi islami asalnya walau kanat ya walau kanat senajan ono sapa muslimah iku bi islami ahadi abawaihi kelawan sebab islame salah siji wong tuwane muslimah salimatin kang selamat minal uyubi saking piro-piro aib al mudirrati kang bahayani bil amali kelawan penggawean wal kasabi tegese pekerjaan diroron kelawan bahaya bayinan kang pertelo dengan sebuah gangguan-gangguan yang begitu jelas fa ilam yajid moko lamun ora ono sopo al muzahiru wong sing nyumpah zihar yani wong lanang-lanang fa weh ngene fa ilam yajid moko lamun ora nemu sopo al muzahiru ora nemu ya lamun ora nemu sopo al muzahiru wong sing sumpah zihar ora nemune ar-raqabata ing budak al mazkurata kang den tutur bian ajaza alasane bian ajaza kelawan yen toh apes anha saking raqabah hisan kelawan indra
secara kasat mata artinya sudah tidak ada. Seperti di Indonesia kan perbudakan sudah tidak ada. Secara hisan, secara kasat mata kan tidak ada. Walaupun secara emosional itu banyak perbudakan di Indonesia. Iya. Contoh, kita kan sekarang kayak di pabrik lah. Ada sebagian yang mengatakan bahwasanya di pabrik itu seperti halnya perbudakan. Kenapa tidak? Sekarang gini, masuk mau kerja umur dibatasi, mau kerja ada yang ukuran badan dibatasi, bahkan ukuran kecantikan atau kegantengan itu dibatasi, dan bisa memecat seenaknya saja. Dan juga biasanya kontrak hanya setengah tahun, setelah itu harus mengajukan, kan di pabrik seperti itu Kang. Jadi kita masuk pabrik, misalnya masuk sebuah perusahaan itu dikontrak selama setengah tahun atau 1 tahun, setelah itu putus, kalau mau masuk lagi harus daftar lagi, kan gitu. Nah, ini kan seperti perbudakan, mungkin kita dipermainkan di negeri sendiri. Itu secara hakikatnya seperti itu ya. Tapi secara hisian kan itu bukan perbudakan mungkin. Secara kasat mata mungkin tidak perbudakan. Tapi mungkin secara kemanusiaan seperti perbudakan. Itu mungkin ya. Dan ini makanya di sini ada kata-kata hisian. Bukan secara hakikatan ya. Perbudakan secara hisian. Artinya secara kasat mata ya bukan perbudakan. Au syari'an atau secara syariat. Fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Perbudakan secara syariat berarti perbudakan secara syariat artinya budak mantan tawanan yang sudah dijual, itu kan budak. Budak secara syariat itu tadi kan ya. Jadi bekas-bekas tawanan dijual, lah itu akan menjadi dinamakan budak. Fasiyamu syahraini mutatabi'aini, maka dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Wa yu'tabaru lan den tembungake apa syahroni 2 bulan bil hilali kelawan hilal. Lawat hitungan tanggal. Walau nakoso lamun kurang. Walau nakoso senajan kurang. Apa kulun minhuma saben-saben suwiji saking minhuma saking syahroni. Minhuma saking syahro ini ansalasina saking 30 apane yauman dinone, walaupun masing-masing kurang dari 30 hari ya. Soalnya dalam hitungan hijriah jenenge bulan iki tidak ada yang sampai 31 hari ya. Paling banyak 30 hari. Wa yakunu lan ono apa saumuhuma posone syahro ini iku biniyatil kafaroh, kelawan niat kafaroh. Niat saya puasa untuk membayar kafarot zihar. Ngono wae gampang Indonesia. Minalaili saking bengi. Seperti biasa pada malam hari. Wala yustaratu lan ora den syaratake apa niatu tatabuin. Niat tatabu itu niat berturut-turut. Fil asoi ing dalem menurut kaul kang aso, berarti seperti halnya puasa Ramadan, niatnya berarti per hari, 1 hari 1 hari, kecuali menurut mazhab Imam Maliki ya. Fa ilam yastati maka lamun ora mampu sapa al muzahiru wong sing sumpah zihar sama syahraini ing poso 2 bulan, aulam yastati utawa ora mampu apa sapa muzahir tatabu ahuma ing berturut-turut syahro ini, fa'id amu moko iku fa'id amu ay fahuwa it'amu sitina, maka utawi muzahir iku it'amu sitina aweh pangan wong 60 apane miskin, sopone miskinan wong miskin, au fakiron utawa wong fakir. Hulu miskin utawi saben-saben wong miskin siji,
au fakirin utawa wong fakir siji iku mudun satu mud. Satu mud bisa dilihat nanti Quran sana. Min jinsil habbi saking jenis biji-bijian. Satu mud dari jenis biji-bijian. Al mukhraji yang dikeluarkan fi zakatil fitri ing dalam zakat fitrah. Wahina iz ay wahina idis tarata kaunuhu min jinsil habbi fayakunu maka ono fayakunu maka ono hab iku min ghalibil kuti utawa fayakunu maka ono apa mut iku min ghalibil kuti baladil mukaffiri saking kaprahe panganan pikuatan negarane wong sing jalanke kafaroh. Kaburi kaya beras buri ki kaya gandum ya. Kaburin kaya gandum buri. Kaburin kaya gandum putih, wasyairin lan gandum merah. La daqiqin ora tepung. Wasawiqin lan sawik itu sagu. Apa? Tepung tapioka. Wa idza ajazala lamun apas sapa al mukaffaru wong sing bayar kafaroh anil khisali salasi saking tingkah telu istaqarat mengko tetep apa al kafaratu kafaroh fi zimmatihi ing dalem tanggungane al mukaffiru. Berarti yang pertama saya urutkan bagi seorang suami yang mensumpah zihar istrinya tetapi tidak sampai ke taraf talak, maka dia wajib membayar kafarat. Yang pertama harus memerdekakan budak sebanyak berapa kemarin? Harus memerdekakan budak itskur qabatin mu'minatin muslimatin. Kalau tidak sanggup memerdekakan budak, maka harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kok ia tidak mampu berpuasa, maka dia juga harus memberi makan 60 anak, bukan anak yatim sini, 60 orang miskin dan 60 orang fakir. Wa iza ajaza kok lamun apes meneh anil khisali dari 3 perkara ini istaqarat al kafaratu fi zimmah, maka kewajiban kafarat masih menjadi tanggungannya sampai dia punya, sampai dia mampu. Fa idza qadara maka lamun mampu kuwasa sapa al mukaffiru ba'da zalika ing dalem mengkono lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da zalika ing dalam mengkono lah khisali salasa ala khoslatin ing atase tingkah fa'ala ala khoslatin ing atase siji tingkah ya, ketika si mukaffir orang yang bayar kafarat itu sudah mampu dari salah satu 3 tadi, ala khoslatin ing atase satu daripada 3 tadi, fa'ala maka agawe sapa mukaffir ha ing khoslah.
walau qadara lan lamun mampu sapa mukafir ala badiha ing atase sebagiane khoslah kamudin tu amin kaya kamudin kaya sakmute panganan au ba'di mudin utawa setengahe mud akhraja moko ngetokake sapa mukafir hu ing ba'di mudin wala yahillu lan ora halal wala yahillu lan ora halal lil muzahiri kedue wong lanang sing nyumpah zohir apa wat uha jima zaujah ayat zaujati tegese bojo wadone muzahir allati ya zaujah zuhara kang allati ya zaujah zuhara kang wis disumpah zohir sopo minha allati hatta yukafiru sehingga bayar kafarat sopo al muzahir bil kafarati kelawan kafarat al mazkuri kang den tutur. Maka konsekuensi bagi seorang laki-laki yang mensumpah zihar istrinya, ya, dia tidak boleh mewati istrinya. Ketika itu terjadi, maka apa? Ya haram baginya untuk mewati istrinya. Karena ketika dia mewati istrinya sama saja dia mewati ibunya sendiri. Ketika seorang suami mensumpah zihar istrinya, itu sama, terus dia mau mewati istrinya, sama saja dia mewati ibunya sendiri. Kok hukum Islam kok seperti gini amat sih? Nah, ini pelajaran bagi seorang laki-laki. Kok kenapa rata-rata hukum talak, hukum segala macam itu diberatkan oleh laki-laki? Laki-laki itu ada hukum talak. Talak itu kan diberikan kepada hukum laki-laki. Sedangkan wanita kan tidak punya hak talak. Wanita disebutnya apa? Hah? Kalau laki-laki hak talak. Kalau wanita apa? Hah? Khulu. Ya, kalau wanita khulu. Tidak bisa pihak wanita mentalak seorang laki-laki. Adanya hasilnya khulu, melalui khulu. Laki-laki punya hukum talak, bebas. Bisa menghukumi talak kapanpun bisa. Terus hukum li'an juga diberikan kepada laki-laki. Hukum zihar juga diberikan kepada laki-laki. Di sisi lain, emosional laki-laki, kenapa hukum talak diberikan kepada laki-laki, tidak kepada seorang wanita? Karena di sisi lain, emosional laki-laki itu bisa terendam. Jadi wong lanang ki akeh menenge. Walaupun bojo marah segitu banyak, segitu dahsyatnya, laki-laki kan bisa menahan lagi. Banyak diamnya. Laki-laki banyak diamnya. Artinya se-emosional laki-laki, semarah sebesar apapun marahnya seorang laki-laki terhadap istrinya, paling-paling ditinggal nongkrong karo kancane wis beres. Alah, daripada ngrunguke bojoku ning omah, wis tak lunga nongkrong beres. Beda dengan seorang istri. Istri kan kalau emosional sama laki-laki paling ngurung di kamar nangis. Bisanya curhatan ning WA. Umumnya kan seperti itu. Beda dengan cewek-cewek yang sudah punya power sendiri. Lah ngapain mempertahankan laki-laki minta golene? Kan beda itu dengan cewek-cewek seperti itu. Kan umumnya seperti itu. Umumnya wanita kan seperti itu. Artinya membeludak, emosionalnya tidak tersalurkan. Laki-laki kan beda. Keluar stilo lah, wis udut ngopi beres pikiran.
Begitupun sumpah zihar. Kenapa sumpah zihar? Sumpah li'an itu ditanggungkan kepada laki-laki. Nah, ini sebagai ujian bagi laki-laki bahwasanya seorang laki-laki dia mampu menahan emosional seorang wanita. Di sisi lain, seorang laki-laki pun harus menahan, ya, harus benar-benar menahan emosionalnya terhadap wanita. Tidak gampang menalak, tidak gampang menyumpahi istrinya, tidak gampang memarahi istrinya. Karena sekali marah laki-laki, maka hubungan itu akan ya pasti pisah. Akan terjadi hukum li'an, akan terjadi hukum zihar dan lain-lain. Itu ya. Itu konsekuensi seorang laki-laki. Terima kasih. Wallahu a'lam bis.